Selamat malam para pemirsa di rumah dan para penonton di studio. Sampai jumpa lagi dalam video kami, Jeritan Rakyat TV. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu liputan tentang perjuangan rakyat miskin. Tujuan saya dalam membuat siaran ini adalah untuk memberikan pendidikan, pemahaman, pencerahan, dan penyadaran bagi masyarakat awam supaya belajar dan memahami bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat awam yang ada di negara ini, bahkan mungkin selama ini kurang mendapatkan informasi. Pada kesempatan malam hari ini saya mencatat beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan dari sebagian warga masyarakat yang sering bertemu dengan saya, terutama dalam hal tentang persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini akan saya jawab satu persatu. Mudah-mudahan secara bertahap, secara berkala akan saya jawab sampai selesai. Tapi pada malam hari ini kami hanya punya waktu sekitar 7-10 menit supaya yang lainnya juga kebagian. Ada beberapa pertanyaan yang di sini saya catat. Yang pertama, ada pertanyaan masyarakat yang mengalami kesulitan tentang beasiswa. Nah, ada pertanyaan begini, Pak, universitas mana yang beasiswanya tidak ribet dan mengerti persoalan rakyat? Di sini saya akan memberikan jawaban dari hasil advokasi di beberapa universitas dan beberapa daerah yang saya alami dan yang saya rasakan dalam membantu masyarakat, juga dalam perjuangan untuk kedua putri saya. Yang kami alami, yang kami rasakan, itu ada salah satu universitas, kalau ini boleh saya sebutkan, yaitu Universitas Padjadjaran. Itu cukup responsif ya. Padjadjaran itu singkatannya Unpad yang ada di Bandung. Sekarang kalau S1 itu kalau nggak salah semua di Jatinangor, S2, S3 di kampus induk Jalan Dipati Ukur. Di situ apabila masyarakat putra atau putrinya diterima, tetapi mereka ada kesulitan tentang biaya dan mereka berprestasi atau cerdas, di Unpad itu yang saya rasakan responsif dan cukup akomodatif, diberikan solusi tentang beasiswa dan sebagainya. Ini yang betul-betul kisah nyata yang saya alami. Di kampus lain kami tidak sebutkan nama kampusnya daerah mana, kami agak kesulitan, cukup bertele-tele dan ribet, bahkan tertunda-tunda terlalu lama dalam menyelesaikan persoalan beasiswa yang dialami oleh masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, berdasarkan pengalaman saya, Universitas Unpad atau Padjadjaran yang ada di Bandung, Jawa Barat, itu kami sangat bersyukur memberikan kemudahan sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan. Terus kemudian ada yang sedikit bertanya, ini di luar pendidikan, ini sedikit ya, apa Pak perbedaan TNI dan Polri? Nah, apa bisa digabung lagi katanya. Nah, ini saya jawab, tapi yang sekiranya sebatas saya tahu dan mampu untuk menjawab, saya tidak bisa berpura-pura tahu. Jadi begini, Polri, Polisi Republik Indonesia itu tugasnya itu sebagai penegak hukum dan keamanan negara. Bedanya dengan TNI adalah kalau TNI itu alat pertahanan negara dan keamanan. Titik temunya ketika ada persoalan dengan polisi pada keamanan, tapi ring satunya biasanya polisi. Nah, artinya di sini bahwa tugas dan fungsinya, tupoksi orang bilang, itu sudah berbeda. Jadi kalau digabung kembali, itu saya rasa akan mundur kembali, gitu loh. Karena polisi itu sipil bersenjata, berbeda dengan TNI. TNI itu memang alat pertahanan negara ya, militer. Ya, saya berharap
tidak mundur, memang sudah semestinya polisi dengan TNI memang terpisah. Ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan sebagian teman-teman dekat yang ada di militer atau TNI. Terus kemudian pertanyaan berikutnya tentang saya pernah mengalami ya beberapa hambatan ketika memasukkan anak saya di Universitas Padjadjaran Kota Bandung. Itu ada beberapa hambatan yang cukup menyulitkan saya, tapi akhirnya juga selesai. Nah, kemudian saat saya datang ke ini, saya berjuang sampai Istana Negara, Kepresidenan, ke Komnas HAM. Kenapa Komnas HAM nanti bisa saya jelaskan. Ombudsman kenapa, saya ke Komisi 10 DPR RI, Komisi 10 dan lain sebagainya ya. Saya jelaskan satu persatu. Di Kepresidenan itu ada Ketua Bidang Pendidikan yang harusnya menangani berbagai persoalan pendidikan yang ada di negara ini. Nah, di situ ada hambatan tentang informasi publik yang saya lihat. Bahkan yang bertugas di staf Kepresidenan bidang pendidikan juga ketika ada persoalan bingung, karena jarang ada persoalan yang masuk dan jarang orang yang memahami, jarang juga orang yang berani, jarang juga yang bisa tembus sampai ke sana. Ini yang harus dibukakan ini. Ini yang harus hambatan-hambatan seperti ini yang harus diselesaikan supaya tidak menyulitkan bagi masyarakat. Terus kenapa saya ke Ombudsman? Ini saya agak cepat sedikit supaya nggak terlalu panjang. Ombudsman itu kan tempat untuk pengaduan pelayanan publik apabila ada pelayanan publik yang tidak baik di negara ini. Pelayanan publik itu macam-macam, KTP, macam-macam lah. Itu Ombudsman itu SK Presiden ya. Nah, ketika ada pelanggaran atau ada persoalan yang memang diproses oleh Ombudsman, itu paling tinggi itu Ombudsman mengeluarkan rekomendasi ke pihak terkait, misalnya dalam hal pendidikan ya ke Menteri Pendidikan, atau misalnya ada persoalan di Pemda ya menegur wali kotanya. Terus kemudian kalau misalnya, nah ini yang harus diperbaiki ya. Ombudsman itu sangat kita butuhkan memang. Lembaga ini dibutuhkan di negara ini untuk memperbaiki pelayanan publik, tetapi Ombudsman sendiri juga harus berbenah. Lembaga ini harus diperbaiki juga supaya responsif, reaksi cepat ketika ada pengaduan tentang pelayanan publik. Ombudsman itu harus segera gerak cepat supaya persoalan juga teratasi, khususnya dalam bidang kesehatan atau bidang pendidikan. Karena pendidikan itu, misalnya hari ini ada pendaftaran nih, tutupnya tanggal sekian. Dari hari ini sampai tanggal sekian itu kan ada jeda waktu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan. Jangan sampai tertunda-tunda, akhirnya ada yang menjadi korban. Atau misalnya ada yang sakit. Ada yang sakit, masuk rumah sakit, dia tidak punya BPJS tenaga kerja, tidak punya BPJS berbayar, tidak punya BPJS yang gratis atau KIS. Itu ada solusi alternatif yang keempat adalah UHC, Universal Health Coverage. Itu setiap Pemda, setiap daerah wajib memberikan pelayanan mengcover biayanya itu. Disebut UHC, Universal Health Coverage. Itu dinas kesehatan yang wajib memenuhi menyelesaikan, maksud saya, menyelesaikan segala persoalan yang ada di tengah masyarakat, khususnya bidang kesehatan. Jadi saya pernah mengalami di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, ada seorang mahasiswi, baru sekitar sebulan yang lalu, mahasiswi di sekitaran Tawangmangu, masuk rumah sakit. Sakitnya itu infeksi empedu, masuk rumah sakit, orang tua tidak ada biaya, dan status dia masih mahasiswi. Curhat ke saya, kira-kira ini bagaimana Pak penyelesaiannya. Nah, saya
bilang ke pihak keluarga, urus persyaratannya ini. Nah, setelah diurus, saya datang ke ada pelayanan gabungan, atau kalau di Bandung disebut satu atap, kalau di daerah Jawa Tengah itu pelayanan bersama kalau nggak salah, saya agak lupa ya. Nah, di situ saya ajukan berbagai persyaratan. Nah, Pak, kami hanya mendata dan menyampaikan, nanti dinas kesehatan yang menyetujui atau tidak. Nah, di situ saya hubungi pihak-pihak terkait dan saya datangi, karena ini sifatnya emergensi dan darurat. Saya bilang, Pak, sebelum jam 12 mohon ini segera aktif, karena waktunya dibatasi oleh pihak rumah sakit. Waktu itu di daerah Kabupaten Boyolali rumah sakitnya, sementara warganya ini ada di Kabupaten, saya sebut saja Kabupaten Semarang. Nah, yang agak ke sebelah sana itu perbatasan dengan wilayah Boyolali. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang hamil, orang sakit jiwa, atau yang emergensi di rumah sakit itu harus masuk skala prioritas yang harus segera ditangani. Saya bilang, saya tungguin, kalau sampai terjadi apa-apa terhadap anak ini, dinas kesehatan ini saya gugat. Saya bilang, yang salah adalah pihak dinas kesehatan kabupaten tersebut. Dan syukur alhamdulillah, saya sangat bahagia, sangat gembira. Ketika itu jam setengah 12 siang, saya ngajukan pagi, jam setengah 12 siang sudah disetujui atau di ACC dan aktif UHC, atau orang menyebut di sana BPJS UHC-nya langsung aktif. Kami ajukan ke rumah sakit, proses lancar. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih kepada pihak dinas kesehatan Kabupaten Semarang dan kepada pihak rumah sakit. Cukup bagus ya, pelayanannya cukup bagus. Jadi kemarin dalam video saya sebelumnya agak salah menyebut ya, maksud saya yang terkait dengan kesehatan, dinas kesehatan, kemarin saya salah sebut dinas tenaga kerja itu tidak sengaja, maksud saya dinas kesehatan. Kemudian kalau yang tentang hak ekosop itu, Undang-Undang Nomor 38 itu hak setiap warga negara, ekosop itu ekonomi, sosial, budaya, itu yang harus merespon, itu kewajibannya itu ada di Komnas HAM. Begitu kira-kira. Nanti di video yang akan datang saya akan berbicara kembali. Mudah-mudahan video pendek ini, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang membutuhkan dan menjawab persoalan yang ada di tengah masyarakat, menjawab kesulitan-kesulitan yang ada dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya silahkan konsultasi melalui YouTube ini, Jeritan Rakyat TV ini, silahkan di like, subscribe, dikomentari, di-share ke teman-teman. Kita bermaksud mencari solusi dengan langkah-langkah terpadu, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Kita semua bersikap arif dan bijaksana, bukan untuk menyerang atau menyudutkan siapapun, bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di negara ini. Sebetulnya secara umum sudah lumayan baik, sudah cukup bagus. Peraturan perundang-undangan yang ada ini sudah baik, sudah bagus, tinggal pelaksanaannya yang harus di setiap daerah itu dilaksanakan dengan baik. Karena aturan itu sama, kadang di setiap daerah, di masing-masing daerah itu melaksanakannya agak berbeda. Mungkin ada kebijakan-kebijakan disesuaikan dengan daerah tersebut. Terima kasih, selamat malam para pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.